Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajuyan Herpradipta, ingin berbagi dan menjelaskan salah satu tugas Java Web Programming. Jadi di sini adalah project dengan Spring Boot yang mana menggunakan konsep create, read, update, delete. Yang mana ini pada studi case-nya adalah aplikasi untuk ngebuat pengelola data organisasi. Pada kasus ini, kepengurusan organisasi BEM. Nah, tujuannya untuk agar terstruktur dan terkomputerisasi. Oke, jadi nanti juga akan saya jelaskan struktur folder ya. Dan tapi di sini saya ingin menjelaskan alur API aplikasinya. Yang pertama nanti kita menggunakan Postman. Dari Postman ke controller, ke service, repository, dan mengakses database. Oke, langsung aja ke programnya saya jelaskan langsung. Di sini sudah ada file project yang saya sudah miliki, yang mana saya jelaskan dulu. Di sini ada yang namanya file-file layer arsitekturnya. Jadi saya mempunyai controller, domain, entity, repository, service, dan ada config. Jadi kalau dialurkan, jadi kan ini adalah aplikasi pengelola atau pengelola data pengurus BEM ya. Jadi awalnya itu nanti bakalan ada di Postman, kemudian Postman akan lari ke controller, controller akan diarahkan lagi ke yang namanya service. Ini gerbang logikanya ada di sini. Kemudian service akan ke repository ini untuk berkomunikasi ke database lalu masuk ke database-nya gitu. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, entity. Saya jelaskan dulu entity karena ini sebuah representasi dari sebuah database, yang mana entity ini yang pertama ya. Ini biasalah, ini adalah package latihan 12, BEM app dan entity. Ini penamaan ini akan ada di awal di saat mengunduh sebuah Spring Boot Spring EO. Dan ini adalah sebuah annotation menandakan ini tuh kelas entity JPA gitu. Dan di bawahnya ada nama table ya, table pengurus harus sesuai di database-nya. Dan ini ada annotation data yang nyambung ke dependensi data juga. Dependensi lombok untuk mempersingkat sintaks dari getter setter ya. Ya, ini dia, dan ini ada ID untuk menandakan primary key-nya, ada ID pengurus, dan ini atribut-atributnya. Dan kemudian saya jelaskan repository yang berhubungan langsung dengan database-nya. Yang pertama itu saya mau kasih tahu, ini ada annotation untuk menunjukkan bahwa ini tuh repository loh gitu. Dan repository ini extends dari JPA repository pengurus entity gitu. Dan ini ada query-nya. Query-nya kan harusnya panjang gitu, gak kayak gini doang. Tapi intinya ini untuk select maksimal. Jadi ini tuh kita mau melihat ini mau apa ya? Ini tuh digunakan untuk menggenerate ID otomatis gitu. Dan ini boolean access by name. Nah, ini sebuah validasi metode yang sudah ada. Ini kegunaannya untuk kayak apakah name itu sudah ada gitu, dan email ini sudah ada datanya. Kalau sudah ada, itu bakalan direspon duplikat gitu, data duplikat. Dan ini find by ID pengurus. Intinya ini akses database tanpa logika bisnis. Oke, langsung saja ke DTO-nya, data transfer object. Ini proses transfernya, jadi request-nya itu adalah ini. DTO request ini digunakan untuk menerima data dari klien. Jadi ketika orang isi, semua akan diisi di sini gitu. Dan di sini penjelasannya ada validation dan lombok data, getter setter dipersingkat lagi. Dan ini untuk menunjukkan bahwa ini tuh entity data gitu loh. Dan ini di bawahnya tuh ada annotation, yang mana ini tuh sumbernya itu annotation validasi dari dependensi validasi gitu.
Jadi ini cara bacanya ketika ini kosong, pokoknya ini harus isi. Kalau kosong itu bakalan dikirimkan exception-nya, ini wajib diisi. Begitu juga nama, ini not blank, dan ini nilainya nggak boleh kosong, angkatan. Dan ini ada validation email, harus berbentuk email. Dan ini not null, gitu. Oke, selanjutnya ada responsnya. Nah, ini responsnya sama aja data. Terus ada, ini strukturnya mirip dengan entity, tapi tidak memiliki anotasi JPA karena tidak berhubungan langsung dengan database. Ini hampir mirip dengan entity. Tuh, bedanya dia nggak berhubungan langsung dengan database. Nextnya kita ke service, dan di sini adalah pusat logika bisnisnya yang ditandai oleh annotation service dan required as constructor. Dan ini fungsinya untuk repository itu diinjeksinya otomatis. Ya. Dan ini privat final pengurus repository, kita perlu mengakses repositorinya juga nih. Gitu. Nah, kemudian yang pertama metode get all gitu. Get all itu kayak mengambil semua data yang ada, stream itu di filtering gitu, kemudian yang diambil datanya adalah sesuai dengan DTO-nya. Kita lihat DTO-nya dulu. Nah, DTO-nya itu adalah ada get ID pengurus, get name, nama, jabatan, divisi, angkatan, email, nomor HP, dan status aktif. Dan kemudian di collect ini fungsinya untuk intinya satu kesatuan lah gitu. Nah, get by ID itu kalau kita mau mencari data berdasarkan ID gitu. Kalau data tidak ditemukan akan dilempar ke resource not found gitu. Jika ditemukan, entity-nya akan diubah menjadi DTO. Oke, lanjut ke create. Nah, ini metode create. Pertama, cek apakah NIM sudah terdaftar. Nih, apakah sudah terdaftar? Nah, kalau tidak terdaftar, kalau sudah ada yang pernah didaftarkan, datanya sama nih, dia bakalan ngelempar ke exception ini. Jadi ini tuh ibaratnya biasanya kan pakai time run exception gitu, tapi ini kita tandain jadi pakai ini. Dan ini isinya tuh runtime exception gitu, sorry. Dan ini kita lebih jelas aja supaya errornya itu langsung kita ketahuan apa yang error. Oh, ternyata datanya duplikat, jadi kita menggunakan data yang lain. Dan ini bakal mengirimkan NIM sudah terdaftar sama email juga ya. Kemudian entity-nya dibuat baru kalau sudah lolos dari gerbang logika di atas. Kemudian ini bakalan set generate ID-nya otomatis karena nih generate ID kita buatin metodenya juga. Logikanya ini seperti ini, jadi bakalan nyari find max ID pengurus. Kemudian kalau udah ketemu itu bakalan ditambah 1, dan kemudian formatnya adalah P001 misalnya gitu. Jadi ada 3 ini P001. Kalau sudah ada P001, selanjutnya adalah tambah 1 P002 gitu. Ya, kalau udah entity baru maka hasil disimpan kembali ke DTO response. Ya, ini kemudian metode update mencari data berdasarkan ID terlebih dahulu. Kemudian jika tidak ditemukan, munculnya itu adalah 404. Nah, jika NIM dan email diubah ternyata udah kepake dengan data yang lain, sama lagi nih keduplikat gitu, maka akan error duplikat. Oke, habis itu delete itu seperti biasa. Kita cari datanya dulu, datanya berdasarkan ID-nya dulu gitu. Kalau ada bakal bisa kehapus, kalau nggak ada bakalan error gitu. Nah, ini metodenya ada helper untuk find entity, pencarian data agar tidak berulang. Map request ini untuk memindahkan data dari DTO ke entity. Terus ini to DTO untuk mengubah entity ke DTO response. Kemudian tadi generate ID untuk generate otomatis ID-nya. Oke, selanjutnya ke controller.
Oke, di controller ini adalah endpointnya ya. Jadi kalau dijelasin satu-satu, di sini ada REST controller membuat respon otomatis dalam bentuk JSON. Request mapping ini adalah menetapkan base URL-nya atau endpoint-nya gitu. Jadi ini endpoint yang tersedia ada get, ada post, ada put, ada delete. Ya, kemudian adalah error handling. Nah, di sini kan kalau sebelumnya security config itu untuk kayak authorization ya gitu. Nah, ada yang namanya error handling. Kalau error handling ini saya pakai dua. Di sini yang pertama ada duplicate resource. Jadi saya namain ini duplicate exception gitu. Tetap ini pakai yang bawaan itu runtime exception, cuma yang kita namain langsung kayak gini gitu. Terus ada resource not found. Nah, kalau tidak ditemuin itu maksudnya resource not found exception. Nah, kalau bisa dilihat ada di global exception handler. Nah, ini validationnya. Jadi kalau nggak valid, misalnya disuruh ketik angka tapi malah huruf, ini responnya bakal 400. Nah, kemudian kalau data tidak ditemukan, ini bakalan 404. Tuh, namanya sesuai nih guys, respond not found exception. Gitu. Terus ada duplikat data 409. Tuh, duplicate resource exception. Dan kalau general error gitu. Ya, intinya nanti akan ada yang pertama itu di Postman itu bakal ngakses ke controller, kemudian ke service. Mana nih? Ke service, kemudian ke repository, kemudian masuklah ke database. Gitu. Habis ke database, itu ke repository lagi. Nih kan database ngambil, database ini repository ngambil ke database, database ngasih ke repository, repository ke service lagi, ke service ke controller balik lagi ke Postman gitu. Oke, langsung saja coba saya demokan untuk post, get, put, delete nya dan mau lihat validationnya. Untuk mendemokan, jadi ini dia yang pertama kita post dulu. Untuk ngambil data yang ada, ternyata udah datanya udah ada nih, Pradipta Wakil Ketua Umum P001. Nah, kemudian saya pengen tunjukkan bahwa kita edit dulu datanya aja ya. Datanya kita mau edit. Di sini adalah Ketua Umum. Oke, sama. Dah. Oh iya, sorry. Ininya kita harus pakai parameter 001. Oke. Nah, langsung berubah ya. Tadi kan Wakil Ketua Umum, sekarang Ketua Umum. Nah, kemudian saya pengen untuk mencoba ngepost nih. Nah, kita coba ganti aja NIM-nya. Sini namanya juga. Sini wakil. Dan ini. Dah, kita upload. Oh, ininya nggak boleh ada, jangan lupa. Tuh, konflik apa tuh? Oh, email sudah terdaftar. Makanya berarti ini ada validation juga ya teman-teman. Nih ada email sudah terdaftar, makanya kita harus cari email yang lain. Dah, kita send. Dah, ini oke. Tuh, sudah selesai. Nah, kita mau coba delete misalnya. Delete-nya pakai parameter juga 002. Bisa berhasil di delete. Nah, kalau delete-nya pakai asal nih, angkanya banyak banget. Nah, maka validation-nya adalah pengurus tidak ditemukan. Oke, kita coba post lagi, cuma saya mau ngepostnya dikosongin nih. Oh, kelupaan. Namanya kosong, jadi nilainya 0. Bisa apa enggak? Nggak bisa, nama wajib diisi gitu. Oke, namanya kita isi Bambang, tapi NIM-nya kayak yang sama nih. Oh, bisa. Nah, saya post lagi nih, NIM-nya sama, maka NIM sudah terdaftar. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.